Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Adapun 3 orang rupawan dari kelompok 1 terdiri dari saya, Nisa Amelia dengan NPM 23141, kemudian rekan saya, Kang Imam Arif Maulana dengan NPM 23116, dan yang terakhir Kang Prasetya Dwi Saputra dengan NPM 23108. Adapun topik pembahasan pada pemaparan kali ini yang pertama adalah pengertian serikat pekerja, tujuan dan proses serikat pekerja, teori hubungan industrial, peran serikat pekerja dalam hubungan industrial, studi kasus, analisis, solusi, dan rekomendasi, serta kesimpulan. Langsung saja, mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Dalam dunia kerja, terdapat hubungan antara pekerja dan perusahaan yang disebut dengan hubungan industrial. Hubungan industrial merupakan hubungan kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang maupun jasa. Tujuan dari hubungan industrial sebenarnya sangat sederhana, yaitu agar perusahaan dapat berkembang dan pekerja juga memperoleh kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, hubungan industrial tidak selalu berjalan lancar. Seringkali muncul berbagai masalah seperti upah yang dianggap tidak sesuai, jam kerja yang terlalu panjang, pemutusan hubungan kerja, kurangnya perlindungan keselamatan kerja, hingga perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap pekerja. Jadi sebenarnya konflik dalam dunia kerja itu bukan hal baru ya teman-teman. Hampir di setiap negara pasti pernah terjadi. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, maka dibutuhkan suatu organisasi yang dapat mewakili dan melindungi pekerja. Organisasi tersebut adalah serikat pekerja. Serikat pekerja memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pekerja, memperjuangkan hak-hak pekerja, membantu penyelesaian konflik kerja, serta menjaga hubungan industrial agar tetap harmonis. Di Indonesia sendiri, keberadaan serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk bekerja secara bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Artinya, serikat pekerja menjadi wadah bagi para pekerja untuk bersatu dan menyampaikan aspirasi mereka. Melalui serikat pekerja, pekerja dapat memperjuangkan hak, memperoleh perlindungan kerja, menyampaikan keluhan, dan memperkuat posisi tawar terhadap perusahaan. Kalau diibaratkan, serikat pekerja itu seperti jembatan komunikasi antara pekerja dengan perusahaan. Nah, dengan adanya serikat pekerja tidak perlu menyampaikan tuntutan secara individu karena sudah ada organisasi yang mewakili kepentingan dari mereka. Lalu, apa saja ya tujuan dan fungsi dari serikat pekerja? Tujuan utama serikat pekerja adalah melindungi hak dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Contohnya seperti memperjuangkan upah yang layak, hak cuti, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan tunjangan kerja lainnya. Selain itu, serikat pekerja juga bertujuan menjaga hubungan industrial agar tetap harmonis sehingga konflik dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama, yaitu sebagai wakil pekerja dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan. Misalnya, saat membahas kenaikan gaji atau penyusunan perjanjian kerja bersama. Fungsi kedua, yaitu sebagai penyalur aspirasi pekerja. Jadi, ketika ada keluhan atau masalah, pekerja dapat menyampaikannya melalui serikat pekerja. Nah, fungsi yang ketiga, yaitu sebagai pelindung pekerja ketika terjadi pelanggaran hak, PHK sepihak, atau ketidakadilan dalam lingkungan kerja. Dan fungsi terakhir, yaitu sebagai mitra perusahaan dalam menjaga stabilitas kerja. Jadi, sebenarnya serikat pekerja bukan hanya untuk melakukan demonstrasi saja ya, tetapi juga membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih baik dan juga seimbang. Selanjutnya kita masuk ke teori hubungan industrial. Dalam hubungan industrial, terdapat beberapa teori yang menjelaskan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Nah, yang pertama itu ada teori unitary. Teori ini menganggap perusahaan sebagai salah satu keluarga besar. Dalam teori ini, pekerja dan pengusaha dianggap memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan perusahaan. Teori ini menekankan kerjasama dan hubungan yang harmonis. Konflik biasanya dianggap terjadi karena kesalahpahaman. Nah, kelebihan dari teori ini adalah hubungan kerja dapat menjadi lebih kondusif. Tapi untuk kekurangannya, teori ini tuh kadang kurang memperhatikan perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Nah, yang kedua itu teori pluralis. Dan teori ini tuh menganggap konflik dalam hubungan industrial adalah hal yang wajar karena pekerja dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda. Jadi pengusaha itu ingin meningkatkan keuntungan dan efisiensi, sedangkan para pekerjanya ingin kesejahteraan dan juga perlindungan kerja yang lebih baik. Karena itu, penyelesaian konflik dilakukan dengan melalui dialog, negosiasi, dan juga musyawarah. Teori ini tuh paling sering kita lihat dalam praktik dunia kerja itu misalnya kayak saat ada negosiasi kenaikan upah antara perusahaan dan serikat pekerja.
Nah, selanjutnya untuk teori yang ketiga, yaitu teori Marxis. Teori ini tuh memandang hubungan industrial sebagai pertentangan antara pemilik modal dan juga pekerja. Menurut teori ini, pengusaha itu cenderung ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan pekerja ingin kondisi kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Akibatnya konflik ini tuh dianggap sulit untuk dihindari. Nah, yang keempat itu hubungan industrial Pancasila. Nah, di Indonesia itu konsep yang digunakan adalah hubungan industrial Pancasila yang didasarkan pada nilai yang pertama itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Prinsip utamanya adalah kerjasama, kekeluargaan, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya kita masuk ke peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Peran pertama yaitu untuk melindungi hak pekerja. Serikat pekerja membantu memastikan pekerja untuk memperoleh hak seperti upah layak, jam kerja sesuai aturan, keselamatan kerja, dan jaminan sosial. Contohnya, apabila perusahaan tidak membayar upah lembur sesuai aturan, maka serikat pekerja dapat membantu pekerja memperjuangkan hak tersebut. Peran keduanya yaitu menjadi wakil pekerja dalam perundingan. Serikat pekerja mewakili pekerja dalam negosiasi kenaikan gaji, penyusunan perjanjian kerjasama, dan penyelesaian konflik kerja. Tujuannya agar pekerja memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Untuk peran yang ketiga yaitu membantu penyelesaian perselisihan industrial. Jadi jika terjadi konflik seperti PHK, perselisihan upah, atau pelanggaran hak pekerja, maka serikat pekerja dapat membantu melalui mediasi, negosiasi, dan juga pendampingan hukum. Dan untuk peran yang terakhir yaitu untuk menjaga stabilitas perusahaan. Jadi hubungan kerja yang baik akan membantu mengurangi konflik, meningkatkan loyalitas pekerja, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Artinya, keberadaan serikat pekerja sebenarnya juga memberikan manfaat bagi perusahaan, bukan hanya pekerja. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini ada studi kasus yang membahas tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di sini pemerintahnya mengesahkan undang-undang dengan tujuan menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan mempermudah perizinan usaha. Tapi banyak serikat pekerja yang menolak karena dianggap merugikan pekerja. Jadi beberapa poin yang dipermasalahkannya itu, yang pertama pengurangan nilai pesangon, perluasan outsourcing, dan fleksibilitas jam kerja yang dianggap dapat meningkatkan eksploitasi tenaga kerja. Sebagai bentuk aksi, serikat pekerja melakukan demonstrasi nasional, mogok kerja, dialog dengan pemerintah, hingga pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusional. Nah, dari kasus ini terdapat dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya adalah aspirasi pekerja menjadi perhatian publik dan pemerintah membuka ruang dialog. Namun, untuk dampak negatifnya yaitu aktivitas ekonomi terganggu dan terjadi bentrokan di beberapa daerahnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis kelompok. Jadi, berdasarkan kasus yang tadi, kelompok kami melakukan analisis yang dimana kami mendapatkan itu bahwa serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan industrial. Karena tanpa serikat pekerja akan lebih sulit menyampaikan aspirasi dan juga posisi tawar pekerja menjadi lebih lemah dibanding perusahaan. Selain itu juga konflik dalam hubungan industrial ini sebenarnya merupakan hal yang wajar. Kenapa? Karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan juga pengusaha atau perusahaan. Namun, komunikasi itu merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan industrial. Kenapa? Karena kurangnya sosialisasi kebijakan itu dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, bahkan demonstrasi besar. Nah, karena itulah dialog sosial itu sangat dibutuhkan agar hubungan industrial dapat berjalan lebih baik. Nah, jadi penyelesaian masalah ketenagakerjaan itu sebaiknya mengutamakan komunikasi dan juga musyawarah, bukan langsung ke konflik. Selanjutnya solusi dan rekomendasi. Nah, di sini terdapat solusi dan rekomendasi untuk tiga pihak, yaitu pemerintah, pengusaha atau perusahaan, dan juga serikat pekerja. Untuk pemerintah, solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama memperkuat pengawasan ketenagakerjaan agar hak pekerja tidak dilanggar. Yang kedua, menjadi mediator yang adil, di mana pemerintah itu ketika terjadinya konflik industrial harus berada di titik netral, tidak memihak pada salah satu kubu. Lalu yang ketiga yaitu membuka ruang dialog, di mana kebijakan ketenagakerjaan itu sebaiknya melibatkan langsung pekerja dan juga pengusaha atau perusahaan. Lalu untuk perusahaan atau pengusaha, solusi yang bisa dilakukan yang pertama, membangun komunikasi yang baik, di mana perusahaan harus terbuka terhadap aspirasi-aspirasi pekerja. Lalu yang kedua, memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, karena pekerja itu merupakan aset penting bagi perusahaan. Dan yang ketiga, menghindari kebijakan sepihak, di mana perusahaan itu agar konflik yang itu tuh agar tidak terjadinya konflik atau meminimalisir terjadinya konflik, itu tuh perlu yang namanya itu menghindari kebijakan sepihak. Lalu untuk serikat pekerja, nah solusi yang bisa dilakukan yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan negosiasi, karena ketika terjadinya konflik itu tuh penyelesaiannya itu akan lebih cepat selesai. Lalu yang kedua, mengutamakan dialog. Nah, demonstrasi dilakukan jika musyawarah tidak berhasil. Dan yang ketiga, memberikan edukasi kepada anggota mengenai hak dan kewajiban pekerja. Berdasarkan pemaparan materi yang tadi sudah dilakukan, maka kami dapat simpulkan bahwa serikat pekerja ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat, adil, dan juga harmonis. Nah, serikat pekerja bukan hanya alat perjuangan bagi pekerja, tetapi juga mitra perusahaan dalam menjaga stabilitas kerja dan meningkatkan produktivitas. Hubungan industrial yang baik itu dapat tercipta atau dapat terjadi apabila para pekerja, pengusaha, pemerintah, atau serikat pekerja itu mampu bekerja sama, saling menghormati, dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan atau konflik.
Nah, dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, itu menciptakan dampak yang positif, seperti produktivitas meningkat, kesejahteraan pekerja terjamin, perusahaan berkembang, dan stabilitas ekonomi nasional terjaga. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Semoga materi yang sudah kami sampaikan tadi itu dapat menambah wawasan dan juga memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya bahwa hubungan industrial yang baik itu tidak hanya bergantung terhadap perusahaan, tapi juga pada kerjasama antara pekerja, serikat pekerja, dan juga pemerintah. Nah, karena pada dasarnya hubungan kerja yang harmonis itu bukan tercipta dari siapa yang paling kuat atau siapa yang paling mempunyai atau siapa yang paling menonjol, melainkan dari komunikasi, musyawarah, dan sikap yang saling menghargai. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.